Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan dan panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan peluncuran buku saku Sobat Beasiswa. Selanjutnya saya Muhammad Nurdin mewakili rekan-rekan saya ingin berterima kasih kepada Ibu Astria karena telah membimbing kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Kemudian saya ingin memperkenalkan beberapa teman-teman yang ikut serta dalam pengembangan buku ini, yaitu ada saya sendiri Muhammad Nurdin, ada Muhammad Rizky, ada Ahmad, ada Faiz, Donda, dan juga ada Rizky. Kemudian mari kita simak bersama-sama sambutan dan peresmian yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Kurniawan. Ya, baik, terima kasih Saudara Muhammad Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Astria Hijriani, Eskom, Mkom yang saya banggakan, teman-teman komunitas Sobat Beasiswa dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara peresmian buku saku Sobat Beasiswa ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya sebagai ketua komunitas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk kumpul di acara peresmian buku saku Sobat Beasiswa ini. Semoga kita semua selalu semangat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya, dengan adanya buku saku ini, mereka yang sedang mencari atau mengejar beasiswa dapat terbantu dengan adanya buku ini. Dengan ini, saya resmikan buku saku beasiswa untuk dipublikasikan ke dunia luar. Itu saja sambutan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Rizky Kurniawan atas sambutan dan juga peresmiannya untuk buku saku Sobat Beasiswa. Selanjutnya mari kita simak pembahasan mengenai buku saku beasiswa yang akan disampaikan oleh Ahmad Al-Farizi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, petugas mohon share screen. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Astria Hijriani, kemudian yang saya banggakan rekan-rekan Sobat Beasiswa dan para peserta yang menghadiri peresmian buku saku Sobat Beasiswa. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmat hidayahnya kita dapat menghadiri acara kegiatan ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, izin perkenalkan diri, saya Ahmad Al-Farizi. Di sini saya akan membawakan pembahasan mengenai buku saku Sobat Beasiswa. Dari covernya bertuliskan dengan Sobat Beasiswa. Boleh dilanjut. Terdapat sedikit quotes di bawah cover buku ini oleh Zig Ziglar dengan quotes-nya, yaitu peluang nyata untuk sukses terletak di dalam diri seorang dan bukan pada pekerjaannya.
Tujuan dari pembuatan buku saku Sobat Beasiswa ini adalah mereka yang sedang mencari buku, sedang mencari atau mengejar beasiswa dapat terbantu dengan buku ini. Itu merupakan tujuan dari pembuatan buku saku Sobat Beasiswa ini. Adapun daftar isi dari buku saku Sobat Beasiswa, dari artikel pertama yaitu cara mendapatkan beasiswa, ini jawabannya, hingga ke artikel nomor 7, syarat dan panduan beasiswa unggulan lengkap. Lanjut. Jadi langsung saja kita ke pembahasan buku saku Sobat Beasiswa. Masuk ke pembahasan yang pertama, cara mendapatkan beasiswa, ini jawabannya. Pada artikel ini membahas apa yang harus dipersiapkan dan langkah-langkahnya untuk menerapkan strategi untuk mendapatkan beasiswa. Meskipun antara beasiswa yang satu dengan beasiswa yang lainnya tidak selalu sama, terdapat perbedaan, namun secara umum ada beberapa tips yang tidak boleh kita hiraukan atau lewatkan agar mendapatkan beasiswa. Yang pertama adalah kenali target sponsor. Kita harus memahami dan mengikuti kemauan sponsor beasiswa. Misalnya, target sponsor beasiswa di kawasan tertentu saja yang diutamakan, sedangkan kita berada di luar wilayah yang sponsor inginkan. Tentunya ini akan menilai nilai minus kita jika kita dan memberatkan jika kita ingin mendaftar ke beasiswa tersebut. Meskipun kita masih mendapatkan peluang kecil agar dapat diterima di beasiswa tersebut. Sehingga lebih baik kita mencari beasiswa lainnya yang sesuai dengan target sponsor inginkan. Kemudian yang kedua adalah kenali aturan main. Untuk menguasainya, kita perlu membaca dan memahami panduan yang diberikan sponsor beasiswa, yang tentunya bisa kita akses di halaman resminya atau di halaman website resmi sponsor beasiswa. Kita ikuti arahan atau alur beasiswa yang diberikan sponsor, dari apa yang perlu diupload atau diunduh atau dikirimkan, hingga tanggal-tanggal pendaftaran dan pengumuman serta wawancara dan serta pengumuman lolos sobat lolos beasiswanya. Kemudian yang ketiga adalah buat aplikasi yang ampuh. Untuk membuat aplikasi yang ampuh, kita bisa melampirkan prestasi akademik teman-teman. Selain prestasi akademik, bisa juga pengalaman organisasi teman-teman ataupun pelatihan-pelatihan resmi yang pernah teman-teman ikuti. Tentunya pelatihan tersebut sejalur dengan sponsor beasiswa yang teman-teman ikuti. Aplikasi ini akan menjadi nilai tambah teman-teman dan mendapatkan peluang yang lebih besar agar keterima di suatu beasiswa. Kemudian yang keempat, ajukan tepat waktu. Ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Tentunya jangan sampai teman-teman mengajukannya melewati tenggat waktu. Selain percuma, sudah pasti beasiswa yang teman-teman ajukan itu tidak akan diterima, dan usahakan teman-teman mengirim berkas-berkasnya atau mengirim berkasnya jauh dari tenggat waktu agar diperiksa lebih awal oleh sponsor dan tidak terkendala oleh pos pengiriman ataupun sinyal yang teman-teman sedang buruk. Kemudian pembahasan yang kelima, berdoa. Berdoa pada Tuhan agar dilancarkan dan dimudahkan jalannya serta dikabulkan keinginannya. Masuk ke pembahasan yang kedua. Lalu pembahasan yang kedua dari buku saku Sobat Beasiswa yaitu adalah 5 ciri-ciri beasiswa scam atau palsu. Tentunya penipuan itu tidak terjadi di jual beli saja. Di beasiswa juga pernah ada kasusnya, kasus penipuan terkait beasiswa. Ya, teman-teman jangan sampai tergiur oleh besarnya nominal yang ditawarkan oleh sebuah sponsor beasiswa. Teman-teman harus waspada, harus melakukan cross-check atau melakukan kebenarannya. Jangan sampai nanti teman-teman tak dapat beasiswanya, malah kerugian yang teman-teman dapatkan. Nah, berikut 5 ciri-ciri umum beasiswa scam atau palsu. Yang pertama, pelamar diminta membayar. Nah, yang pertama ini tampak jelas itu. Teman-teman kan mencari beasiswa atau mengikuti beasiswa itu untuk mendapatkan
untuk membantu perekonomian teman-teman, untuk membantu teman-teman dalam hal akademik. Kenapa teman-teman harus membayar untuk mendapatkan suatu beasiswa? Jadi kalau di awal pada tahap pendaftaran teman-teman diharuskan membayar nominal sekian, jangan teman-teman bayar atau teman-teman lanjutkan pendaftaran beasiswa tersebut. Hal lainnya juga jangan teman-teman lakukan jika pada saat teman-teman udah lolos nih pada sebuah beasiswa. Namun untuk mendapatkan uang beasiswa tersebut teman-teman harus membayar nominal sekian. Itu jangan teman-teman bayar gitu, jangan teman-teman bayar atau teman-teman lanjutkan lagi. Karena nantinya yaitu balik lagi ke tujuan awal kita mencari beasiswa itu untuk membantu kita dalam akademik. Jadi itu teman-teman harus waspada terkait pelamar yang diminta membayar. Kemudian yang kedua adalah alamat tidak jelas atau palsu. Alamat yang palsu ini juga merupakan salah satu ciri-ciri beasiswa palsu itu. Entah itu saat didatangi alamatnya atau dicari, itu bukan merupakan alamat resmi kantor sponsor beasiswa. Lalu saat dilakukan nomor kontak atau email, saat dihubungi tidak nyambung, tidak terkoneksi atau tidak dapat dihubungi. Itu jika terjadi seperti itu, sekali lagi, itu bisa jadi teman-teman harus waspada, bisa jadi itu merupakan beasiswa, ciri-ciri beasiswa palsu. Kemudian yang ketiga adalah kurang dikenal. Secara umum, lembaga penyelenggaraan beasiswa itu biasanya mempunyai reputasi yang luas. Minimal beasiswa daerah itu terkenal di daerah tersebut. Dan mereka itu dikenal karena punya hubungan yang terjalin dengan lembaga pendidikan, pemerintah atau masyarakat, dan mereka juga mempunyai catatan rekam alumni yang sudah menerima beasiswa tersebut. Tapi jika beasiswa tersebut kurang dikenal, teman-teman patut selidiki lebih jauh lagi. Teman-teman tanyakan ke Google ataupun teman-teman apakah beasiswa tersebut benar ataupun palsu. Jika ternyata itu benar-benar tidak kurang dikenal ataupun di search di Google itu tidak ada, teman-teman patut waspada. Dan teman-teman wajib mending mencari beasiswa yang lain. Mending teman-teman mendaftar di beasiswa yang terkenal meskipun uangnya terkecil daripada mendaftar di beasiswa yang kurang dikenal tapi kena tipu. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, menjamin lolos. Sebuah sponsor beasiswa tidak ada yang namanya menjamin audiensnya atau peserta pelamar itu lolos. Biasanya sebuah sponsor beasiswa itu melakukan seleksi terhadap pesertanya. Entah itu seleksi berkas maupun seleksi wawancara ataupun seleksi yang lainnya. Nah, jika teman-teman menemukan gitu sebuah beasiswa yang langsung lolos, itu teman-teman langsung mendapatkan beasiswa tersebut, teman-teman patut waspada. Jangan langsung mempercayainya. Teman-teman patut cari lagi lebih lanjut apakah itu benar-benar biasanya sih melalui seleksi. Jadi kalau benar-benar menjamin lolos, teman-teman patut cross check lagi apakah itu benar atau scam. Kemudian yang kelima adalah jadi pemenang dadakan. Ini sama seperti kalau teman-teman mendapatkan SMS yang selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar 175 juta dari PT tipu gitu. Itu merupakan penipuan gitu. Jadi teman-teman jangan percaya gitu. Kalau misalnya teman-teman dihubungi melalui email, SMS, media sosial, mungkin juga ditelepon, lalu teman-teman diberikan gitu, tiba-tiba mendapatkan sebuah beasiswa, itu teman-teman patut curiga gitu. Kalau bisa teman-teman laporkan saja gitu. Dan sekali lagi, jangan coba-coba teman menyerahkan data kontak pribadi teman-teman, karena nanti jika teman-teman menyerahkan kontak data pribadi teman-teman, nanti data pribadinya akan disalahgunakan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya pembahasan yang ketiga, artikel yang ketiga adalah 10 dokumen beasiswa yang perlu Anda tahu. Nah, biasanya dalam sebuah sponsor beasiswa itu bisa lebih 10 dokumen, bisa kurang dari 10 dokumen. Namun di buku ini, apa salahnya teman-teman menyiapkan 10 dokumen ini agar nanti teman-teman tinggal mengirimnya saja atau menguploadnya saja. Untuk dokumen yang perlu disiapkan, yang pertama adalah ijazah dan transkrip. Nah,
ijazah dan transkrip ini biasanya paling umum diminta saat teman-teman mendaftar ke sebuah beasiswa. Dan bahkan ini merupakan yang paling utama jika teman-teman mendaftar ke beasiswa yang beasiswa prestasi gitu, beasiswa mahasiswa berprestasi. Biasanya akan diminta ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini teman-teman siapkan juga salinannya beberapa dan siapkan juga yang telah dilegalisir agar nanti teman-teman tinggal menyertakannya saja saat pendaftaran. Kemudian yang kedua, dokumen yang perlu disiapkan adalah esai atau motivation letter. Nah, esai atau motivation ini kadang diminta juga oleh sebuah penyelenggara beasiswa. Biasanya esai ini boleh ke bawah. Biasanya esai ini berisi data diri teman-teman, motivasi teman-teman gitu melamar ke sebuah beasiswa, terus karakteristik teman-teman, serta terkait apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman terpilih dalam sebuah beasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum vitae. Yang ketiga adalah kurikulum vitae atau yang bisa disingkat dengan CV. Biasanya ini udah menjadi hal umum jika teman-teman ingin melamar pekerjaan. CV itu merupakan hal yang penting jika teman-teman ingin melamar pekerjaan. Nah, saat melamar beasiswa ini juga merupakan hal penting. Karena di dalam kurikulum vitae itu berisi daftar riwayat hidup teman-teman. Bisa berisi profil singkat teman-teman seperti identitas diri, pendidikan, pengalaman organisasi, pekerjaan, daftar prestasi teman-teman yang pernah teman-teman peroleh, dan atau daftar publikasi. Biasanya CV dibuat secara singkat dan jelas. Kadang terdapat beberapa kasus jika teman-teman ingin melamar ke beasiswa di luar negeri, contohnya beasiswa Eropa, mereka menyediakan format CV sendiri. Ya, mereka menggunakan Europass. Jadi teman-teman hanya tinggal mengisi di kolom yang disediakan dan mengisi dengan sesuai. Kemudian yang keempat adalah tes TOEFL dan IELTS. Nah, tes TOEFL dan IELTS ini sangat penting jika teman-teman ingin mendaftar ke beasiswa luar negeri. Malah ini merupakan hal yang wajib jika teman-teman mendaftar di luar negeri, beasiswa di luar negeri. Biasanya dalam tes TOEFL dan IELTS ini sponsor beasiswa menetapkan nilai sendiri sesuai kebutuhan. Dan biasanya dokumen tes TOEFL atau IELTS ini lumrah jika diminta untuk mendaftar program beasiswa master atau S2 maupun doktor. Di dalam negeri juga ada kasusnya, tidak di luar negeri saja yang diminta tes TOEFL dan IELTS. Di dalam negeri juga diminta nilai TOEFL dan IELTS ini. Jika teman-teman punya dokumen tes TOEFL dan IELTS ini merupakan nilai tambah teman-teman agar dapat diterima dalam suatu beasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah rekomendasi atasan. Rekomendasi atasan ini biasanya berasal dari pimpinan tempat kerja jika itu kerja, ataupun kalau di sekolah dari kepala sekolah, dan jika di perguruan tinggi bisa berasal dari dosen, kepala jurusan, ataupun dari rektor. Nah, surat rekomendasi ini umumnya disesuaikan pada latar belakang calon, apakah ya seorang mahasiswa, dosen, atau mahasiswa. Untuk surat dokumen rekomendasi atasan ini, teman-teman bisa juga buat beberapa salinan terkait surat rekomendasi atasan ini, dan bisa juga meminta surat rekomendasi sekaligus berdasarkan jenis beasiswanya. Misalnya di sini ada rekomendasi beasiswa publik, beasiswa Australia Awards, beasiswa Monbaga Kosho, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah salinan paspor. Salinan paspor sendiri ini bisa berupa kartu identitas teman-teman, entah itu KTP, ataupun kartu pelajar, ataupun kartu mahasiswa teman-teman. Nah, ini juga merupakan hal yang penting. Teman-teman siapkan salinannya, siapkan fotokopinya, karena ini memuat data diri teman-teman seperti nama, foto, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh adalah terjemahan dokumen. Terjemahan dokumen ini merupakan hal yang
wajib jika teman-teman mendaftar beasiswa di luar negeri, karena beasiswa di luar negeri itu menggunakan format bahasa Inggris. Jadi apa salahnya teman-teman menyiapkan terjemahan dokumen ini, terjemahkan dokumen ijazah, transkrip itu ke dalam bahasa Inggris, yaitu yang bahasa yang paling umum. Jadi saat teman-teman udah mau ada sebuah beasiswa luar negeri, teman-teman tinggal upload saja karena sudah mempunyai terjemahan dokumen ke dalam bahasa Inggris. Dan terjemahan dokumen ini bisa teman-teman dapatkan dengan menggunakan layanan terjemah resmi ataupun bantuan dari perguruan tinggi asal. Kemudian yang ke-8 adalah proposal riset. Proposal riset biasanya diminta untuk beasiswa S2 atau S3 yang berbasis riset. Namun pada umumnya jarang disyaratkan. Ini juga jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa S1 dia tidak perlu ya. Tapi jika teman-teman ingin mendaftar S2 S3, apa salahnya menyiapkan proposal riset ini. Kemudian yang ke-9, scan dokumen. Selain menyiapkan hard copy-nya atau dokumen aslinya, teman-teman siapkan juga dokumen digitalnya atau soft copy-nya agar nanti saat mendaftar di website teman-teman tinggal mengupload saja, tidak perlu melakukan scan diulang-ulang gitu. Nah, biasanya soft copy ini berformat PDF, JPG, bisa juga Word. Nah, nah ini juga teman siapkan gitu, tidak perlu diulang-ulang. Kemudian yang ke-10, dokumen yang teman persiapkan adalah pas foto. Pas foto ini merupakan hal yang sudah sangat lumrah. Biasanya berukuran 2x3, 2x3 cm, 3x4, hingga 4x6. Terus teman-teman siapkan beberapa pas foto tersebut, 2x3, 3x4, 4x6. Siapkan saja 3 atau 5 gitu. Dan sesuaikan saja beberapa kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah menyiapkan dokumen yang 10 dokumen di atas tadi, setidaknya tugas teman-teman semakin ringan. Teman-teman tidak perlu mencari atau membuat dokumen tersebut lagi. Jadi tugas teman-teman sudah semakin ringan dan teman-teman juga tidak perlu gerusak-gerusuk atau terbirit-birit gitu untuk menyiapkannya. Tinggal santai saja, tinggal mengupload dokumen tersebut atau mengirimkannya ke sponsor beasiswa. Maaf Pak, udah lebih dari 15 menit. Hanya mengingatkan. Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Oke, siap. Nah, yang keempat ini cara menulis esai beasiswa yang menjual. Boleh ke bawah dicepetin aja. Nah, ini jadi cara menulis esai ini yang pertama ketahui maunya sponsor, tulis secara unik, ciptakan kedekatan, percaya diri, punya target, kalimat jelas, tepat dan benar. Kemudian terakhir koreksi esai. Nah, esai ini biasanya diminta kepada sebuah sponsor beasiswa karena biasanya dan tema-temanya itu tergantung pada sponsor beasiswa tersebut dan temanya tersebut juga bebas. Dan dalam menulis sebuah esai dibutuhkan juga pengalaman teman-teman. Nah, esai itu biasanya berisi motivasi teman-teman, berisi informasi teman-teman, berisi jika teman-teman keterima di sebuah sponsor beasiswa, teman-teman akan menggunakan apa nominalnya dan target apa yang akan teman-teman lakukan setelah lulus dengan beasiswa tersebut. Kemudian artikel yang kelima adalah cara mendaftar beasiswa secara online. Ini biasanya disediakan jika teman-teman tinggal kunjungi saja website sponsor beasiswanya. Biasanya sponsor beasiswa menyiapkan buku panduan berupa PDF terkait bagaimana cara mendaftarnya, dokumen apa saja yang perlu diupload di website tersebut. Teman-teman tinggal kunjungi saja gitu. Dan jika memang perlu login, teman-teman tinggal buat akunnya, konfirmasi email dan kemudian login dan upload dokumen yang diperlukan untuk daftar ke beasiswa tersebut, lalu tinggal kirim. Kemudian yang keenam, tes TOEFL persiapan tips dan lulus. Yang pastinya ini seperti yang tadi, untuk persiapannya teman-teman ya baca-baca saja gitu terkait kamus-kamus, pahami vocabulary, pahami juga terkait sentence, simple past tense, simple future tense itu untuk persiapan tes TOEFL-nya. Jika teman-teman belum ada persiapan apa-apa, teman tinggal ikuti saja
sebuah instansi yang menyediakan tes persiapan TOEFL. Biasanya ada sebuah instansi seperti LIA ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh, syarat dan panduan beasiswa unggulan lengkap. Nah, untuk komponen beasiswa unggulan biasanya pertama ada biaya hidup, biaya pendidikan, biaya buku, biaya penelitian, dan biaya transportasi. Dan beasiswa unggulan ini biasanya teman-teman harus mempunyai sebuah prestasi terlebih dahulu untuk mendaftarnya. Entah itu tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Nah, ini ada syarat dokumennya. Teman-teman tinggal kunjungi saja website di sini www.beasiswa.unggulan.kemdikbud. Di situ sudah dilampirkan apa saja file yang perlu diupload dan syarat yang lainnya, syarat khusus, maksimal umurnya, lagi. Kemudian ada reguler dan ini pendaftaran, mekanisme pendaftarannya. Kurang lebih mekanisme pendaftarannya seperti ini. Saya serahkan ke MC. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke MC. Baik, pembahasannya cukup detail dan jelas sekali dari Ahmad Al-Farizi. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Karena buku ini sangat recommended sekali buat teman-teman yang sedang mengejar beasiswa. Karena ada tips and trick di dalamnya yang bisa memudahkan kita. Hanya 28 lembar, tetapi sangat berguna bagi teman-teman semua. Mungkin untuk yang ingin bertanya dipersilakan 2-3 penanya. Oke, untuk Raffi Dinata langsung on mic aja diizinkan. Izin bertanya. Saya mau nanya ke penulis nih. Menurut penulis sendiri seberapa penting sih nyiapin strategi sebelum daftar suatu beasiswa gitu? Baik, bisa langsung dijawab oleh Ahmad Al-Farizi. Bagaimana Langsung seberapa dijawab, ya. penting? Sebelumnya namanya siapa? Raffi Dinata ya. Baik. Untuk pertanyaannya seberapa penting apa tadi pertanyaannya? Seberapa penting menyiapkan strategi sebelum kita ingin mendaftar ke beasiswa? Ya, itu sebenarnya sangat penting gitu. Kita menyiapkan strateginya dari dokumen, dari esai, ataupun salinan soft copy, hard copy, dan soft copy-nya. Karena dan kita juga perlu persiapan mental gitu untuk wawancaranya, materi, dan kesiapan konstruksi dari base tersebut. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk strategi untuk mendaftar ke sebuah beasiswa. Apakah dapat dipahami? Bagaimana Raffi Dinata? Apakah bisa dipahami? Apakah sudah cukup pembahasannya? Ya cukup. Menurut saya juga untuk persiapan mental kayaknya emang benar-benar penting sih. Terima kasih. Ya, masih kembali. Oke, untuk selanjutnya apakah ada penanya yang lain? Dipersilakan. Mungkin 2-3 lah. Karena waktu terbatas juga. Ini ada satu lagi. Untuk Muhammad Sultan dipersilakan untuk on mic aja. Ya, saya ingin bertanya, kesalahan apa yang paling sering terjadi saat seleksi penerimaan beasiswa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dijawab untuk Ahmad Al-Farizi. Biasanya kesalahan apa sih yang sering dilakukan penerima beasiswa? Baik, saya dijawab ya. Saya juga masih ulum ya terkait kesalahan, karena biasanya kalau kita melakukan kesalahan kan tidak dipublikasi ya terkait kesalahannya. Namun umumnya ya terkait kesalahan apa saja, ya daftar nggak daftar sih. Iya Bu, itu nggak daftar. Kalau nggak daftar tuh sebenarnya nyesel sih Bu. Kalau nggak daftar nyesel, nggak dapat duit, dapat pengalaman juga, tertolak oleh sebuah beasiswa. Nah, baik lagi kan, kesalahan apa saja yang kita lakukan saat mendaftar ke beasiswa? Yang pasti pendaftaran yang paling umum kita salah upload dokumen. Itu
kalau kita terburu-buru tidak mempersiapkan dokumen apa saja yang harus kita upload, biasanya kita melakukan salah upload. Apalagi saat di akhir kita nggak cek ulang gitu, tidak cross check dokumen yang telah kita upload. Kita selesai upload langsung kita kirim. Selain itu, kesalahan yang sering terjadi juga terkait esai, wawancara, dan pendaftaran. Itu biasanya kalau kita masukkan gitu informasi yang tidak sesuai dengan benar-benar kondisi kita gitu, atau kita tidak jujur informasinya, itu akan menjadi bumerang untuk kita gitu. Mungkin kita tidak terterima, bahkan saat kita sudah keterima malah tidak jadi keterima gitu. Itu kan malah sia-sia. Mending sebaiknya kita isikan saja informasi sesuai dan jujur. Ataupun yang lainnya gitu. Secara umum kita hanya berdiskusikan prestasi kita gitu, program sukarela, magang, posisi, kepemimpinan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Coba sekarang kita ganti dengan apakah sebuah prestasi yang telah kita dapatkan, misalnya kita juara 1 lomba ngoding Java di tingkat Lampung gitu. Apakah prestasi yang kita dapatkan tersebut bermakna itu? Apakah ada dampaknya untuk masyarakat? Jika ada dampak sosial apa atau dampak yang dapat dirasakan oleh sebuah masyarakat gitu, kita harus pikirkan juga itu. Kita harus tuangkan ke dalam esai bagaimana kita dapat berkontribusi untuk masyarakat, dan tentunya dalam esai tersebut tidak kita harus menjual diri kita, dan kita harus mendekati hati sponsor beasiswa. Jadi saat sponsor beasiswa itu yakin loh kita merupakan calon yang pantas untuk sebuah beasiswa tersebut. Kemudian apa pengaruh juga prestasi atau pencapaian tersebut terhadap diri kita sendiri dan keputusan kita saat ini dan masa depan. Apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin itu menurut saya terkait kesalahan-kesalahan. Oke. Yang penting beasiswa yang diberikan itu berpengaruh baik kepada rekan-rekan yang menerimanya. Seperti itulah kurang lebih. Bagaimana untuk penanya Muhammad Sultan? Apakah cukup bisa dipahami? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan cukup untuk 2 orang aja ya. Jadi selanjutnya di sini mungkin ada closing statement dari Ahmad Al-Farizi. Dipersilakan. Closing statement ya? Oke, closing statement. Oke, ini dari Biji Habibie mungkin ya, yang saya ingat gitu. Apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci yang terbaik dan kunci keberhasilan yang sebenarnya. Mungkin itu. Oke, mantap sekali closing statementnya. Mungkin kalau dari saya untuk kesimpulannya ya, buku ini sangat direkomendasikan untuk teman semua, untuk adik-adiknya, saudara-saudaranya, karena buku ini walaupun kecil tetapi bisa dipelajari mengenai tips and trik beasiswa, dan juga supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi yang disebutkan tadi. Yang penting mendaftar kalau kata Bu Astria kan. Dan selanjutnya mungkin acara ini akan ditutup. Mungkin jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Mungkin untuk penutup kita akan melanjutkan ke acara doa sebagai penutup. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Muhammad Faiz dipersilakan menutup dengan doa. Baik, terima kasih Mohimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk kawan-kawan sekalian yang beragama non-muslim, mohon maaf untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafini ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambani li jalal wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur serta kehadiran-Mu, hingga tiada henti kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan. Semoga dengan kehadiran kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Launching buku kali ini sangat besar sekali artinya dan makna bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama kawan-kawan yang berada di sini. Makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rob. Engkau hadirkanlah kami di sini tidak hanya untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sebagai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus, ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Hormat kepada orang tua dan para pendahulu. Generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Asril, ya Azim, ya Tuhan kami. Dengan telah berakhir kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dan serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.